Oke, baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dokter Channel. Subscribe, tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi video berikutnya setiap kali saya mengupload video-video terbaru. Oke, saya akan jawab pertanyaan Anda semuanya yang menanyakan ya secara pribadi. Bang, coba update informasi terbaru tentang Pi Network. Katanya tanggal 16 itu open mainnet. Dari pertanyaan itu aja ya, mohon maaf saya langsung ketawa, bukan berarti saya menyepelekan pertanyaan atau bagaimana gitu ya. Jadi ini udah tanggal berapa ya? Udah tanggal 17. Artinya kan belum ada kabar open mainnet kan. Nah, itu berarti yang bikin konten tanggal 16 Desember open network atau open mainnet itu hoax. Jadi kalau sudah hoax begitu ya, bikin judulnya saja sudah salah, kalian masih percaya, masih aja jadi pengikutnya. Yang salah siapa? Maka di sini kalau Anda tanya kepada saya, maka saya akan jawab secara jujur, adil dan makmur. Ya, oke, langsung aja kita bahas dalam video kali ini. Ini sudah tanggal 17, jadi sudah terjawab ya, belum open network, dan itu dia nggak tahu persyaratan open network itu apa. Makanya dia bikin konten tanggal 16 Desember itu open network. Makanya dia bikin konten ngawur, ngalor ngidul, nggak jelas. Nah, itu dia ya. Karena orang-orang yang nggak jelas kayak gitu ya, bikin omongan, bikin konten yang nggak jelas gitu ya guys ya. Oke, di sini saya akan meluruskan ya. Kalau kalian yang sudah subscribe channel ini, yang sudah mengikuti sejak awal pasti paham ya, kenapa saya lebih ke kritisi sekarang dan lebih ke apa adanya. Karena saya sudah paham dengan Pi Network itu sudah dari awal mining ya, sudah dari awal banget mengikuti perkembangan project Pi Network ini. Oke, saya akan jawab dulu persyaratan open network atau target lah untuk tercapai sebuah open network itu. Core team berkali-kali sudah mengatakan itu. Tujuan core team itu di tahun 2024. Oke, sekali lagi di garis bawahi, tujuan open mainnet Pi Network core team tujuannya tahun ini, ya kan? Itu tujuan, baru rencana, target gitu loh ya, kalau kalian nggak ngerti. Jadi target itu kan yang namanya tujuan, target itu kan kalau tercapai. Kalau nggak tercapai berarti bukan tahun ini open networknya. Apa bang targetnya? Target open network tujuan core team tahun ini adalah yang pertama ya. Yang pertama adalah 15 juta ya user itu sudah KYC dinyatakan lolos verified atau verified semuanya. Yang pertama. Yang kedua, 10 juta sudah bermigrasi. Jadi yang namanya migrasi itu kan harus melewati dulu tahap KYC. Nah, jadi minimal KYC-nya ya harus 15 juta. Kemudian barulah terjadi migrasi. Migrasi setelah KYC itu pun belum dinyatakan lolos. Ini saya mengalami sendiri loh, pasti teman-teman juga sama ya kan. Nah, jadi setelah KYC itu nggak langsung dinyatakan lolos, ada juga yang sudah lolos bahkan jadi tentatif, sama juga kayak akun saya. Kalau saya dulu 7 menit KYC-nya teman-teman ya, begitu dapat undangan KYC saya langsung siapkan dokumen KTP dan juga selfie ya sekarang. Nah, jadi langsung dinyatakan lolos dalam 7 menit. Nah, sudah setelah itu ya udah nunggu antrian migrasi koinnya. Keterangannya 14 hari setelah KYC nanti nunggu migrasi. Kenyataannya setelah lolos KYC itu nunggu 6 bulan. Ya, ini saya bilang jujur. Ya, 6 bulan itu baru migrasi. Setelah udah migrasi kemarin kena tentatif. Jadi gimana bang kalau kena tentatif? Ya udah biarin aja, nanti juga lolos sendiri. Kalian ngajukan KYC ulang lagi kalau ada notif suruh KYC, atau kalian klik di Pi Browser ini di menu KYC. Kalau kalian disuruh KYC lagi, ya udah KYC lagi aja, gitu aja, ikutin sistemnya. Ya ini kan saya bilang jujur apa adanya.
ya. Setelah tentatif nunggu beberapa hari lagi ya, 24 jam atau 72 jam atau bahkan 100 jam ya, 3 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan ada yang 1 minggu masih tentatif. Molor lagi kan. Nah, inilah sistem ya, sistem Pi Network yang masih molor dan molor ya. Ini review jujur. Nah, itu target yang kedua, yaitu adalah 10 juta migrasi setelah proses KYC. Proses KYC aja banyak dramanya. Oke. Nah, setelah itu yaitu tadi migrasi juga banyak dramanya. Keterangannya 14 hari setelah menunggu antrian dari setelah KYC. Nyatanya 6 bulan baru migrasi punya saya. Oke. Nah, itu dramanya di situ. Masalah KYC. Kemudian migrasi juga drama, ya kan? Katanya 14 hari, nyatanya 6 bulan. Kemudian sekarang open network. Mudah-mudahan ini bukan drama. Itu harapannya ya kan? Dramanya dari core team itu memenuhi target 10 juta sudah bermigrasi, 15 juta sudah KYC, dan yang terakhir atau mungkin belum terakhir karena masih ada syarat tambahan, yaitu 100 aplikasi sudah ke mainnet. Nah, sekarang tuh lagi rame nih, lagi digoreng-goreng di menu explore the ecosystem ini atau ekosistem dari Pi Networknya. Ini beberapa aplikasi. Nah, ini ya. Ini juga digoreng-goreng nih oleh YouTuber yang konyol ya, yang nggak ngerti sama sekali proyeknya, hanya ngikutin tapi ya itu dia berasumsi sendiri ya, ngasih angin surga terus. Oke. Nah, ini dengan adanya tampilan mainnet ini waduh, digoreng-goreng semakin halunya tinggi banget ya Allah ya. Nah, jadi seakan-akan ya tertulis mainnet ini itu memang benar sudah open network tahun ini. Padahal itu core team targetnya adalah 100 aplikasi sudah mainnet. Sekarang kita hitung, sudah adakah tertulis 100 aplikasi yang sudah mainnet? Kita hitung nih. Di sini ada pilihannya. Ada mainnet, ada testnet ya. Dan ini adalah option daripada jenis-jenis aplikasinya. Ada e-commerce, ada games, ada NFT, sosial, education, ada health, kesehatan, ada travel, ada utilities ya. Nah, sekarang kita cek yang di tombol atau di menu mainnetnya. Kita hitung ya. Yang pertama ada ChatGPT. Oke. ChatGPT sudah mainnet dan ini masih tanda seru. This is not a Pinet apps. Ya, itu dia keterangannya. Oke, kemudian ada Latin Chain. Ini sudah tertulis mainnet. Apakah ini sudah bisa digunakan? Belum. Walaupun sudah tertulis mainnet. Oke. Nanti saya akan jelaskan. Ini sebetulnya panjang pembahasannya. Ini dramanya masih panjang. Kita hitung dulu ya, ya. Nanti kalian bisa baca semuanya di sini terkait jenis-jenis aplikasinya ini ya. Ini mayoritas kebanyakan adalah platform e-commerce. Ya, banyak yang platform e-commerce gitu. Ada map of Pi ini sudah centang. Yang lainnya masih tanda seru semua. Karena memang ini sangat direkomendasikan. Yang pertama ya, platform Map of Pi. Kenapa? Karena ini memang platform ini tuh mempermudah pioner lah ya. Atau Google Map lah kayak gitu. Jadi mapnya Pi ya ini, Map of Pi ini. Gitu. Jadi mempermudah mempertemukan antara pedagang ya kan. Pedagang yang mau menerima koin Pi untuk dibelanjakan gitu. Jadi melalui aplikasi Map of Pi inilah gitu. Nanti saya akan bahas. Pokoknya ikuti channel ini terus ya. Kalau kalian ingin paham sebetulnya bagaimana sih gitu ya, kalian harus sudah subscribe supaya teman-teman itu nggak kesasar gitu ya. Nah, ini yang digoreng-goreng. Kita hitung dulu ya, 1 2 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, di baris pertama atau di kolom pertama dia angka 1 itu 10 aplikasi ya. Kita hitung lagi 1 2 3 4 ya, 5 6 7 8 9 10. Oke. Di bait pertama 10 aplikasi. Sekarang di kolom kedua ini cuma ada 2, artinya cuma 12 aplikasi yang sudah mainnet. Nah, targetnya core team adalah 100 aplikasi sudah mainnet.
Jadi apakah ini sudah dikatakan memenuhi target? Tentu jawabannya adalah belum. Karena core team sendiri yang menyampaikan targetnya adalah 100 aplikasi ya di tahun ini. Ya nggak tahu ya, siapa tahu besoknya tiba-tiba langsung 100 gitu ya, kita nggak tahu. Ya kan ini namanya juga aplikasi dan sistem ini kan ya core team yang mengendalikan juga gitu. Ya bisa aja ditulis mainnet tapi yang belum bisa digunakan bisa juga. Ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini kan review jujur ya. Review jujur dari mulai tahap KYC banyak drama, migrasi juga banyak drama ya kan. Nah, semoga aja ya beneran ini kan sudah tanggal 17 ya kan, artinya tinggal berapa hari lagi, 12 hari lagi ya kan, gitulah kasarnya ya, 12 hari 13 hari lagi gitu ya, 13 hari lagi itu harusnya nanti ke depan sudah 100 aplikasi kalau memang benar-benar targetnya 100 aplikasi untuk menuju open network ya, aplikasinya udah mainan gitu ya guys ya. Semoga aja kita berdoa bareng-bareng aja ya. Yang masih positif silahkan di like aja, yang sudah negatif ya udah tinggalin aja. Kalau saya mengedukasi ya supaya teman-teman jadi paham proyek yang sebetulnya. Dan aplikasi ini bukan dari aplikasi buatan Indonesia guys ya. Belum ada aplikasi yang dari Indonesia ya, jadi belum bisa digunakan di Indonesia kayak gitu guys ya. Jadi ya udah nggak bisa digunakan buat warga Indonesia. Oke teman-teman ya, karena ini aplikasi-aplikasi marketplace ini ya, sedangkan TikTok Shop aja guys itu kena take down oleh pemerintah, dia harus kerjasama dengan Tokopedia gitu ya. Namanya kompetitor tuh pasti ada ya rencana-rencana, nggak mungkin lah marketplace di Indonesia tiba-tiba langsung sukses gitu ya, karena sudah duluan toko oren, toko hijau gitu ya. Tapi ini yang membedakan kan, kalau ini kan kita belanjanya bisa dengan CoinPay. Sekali lagi kalau sistemnya begini di Indonesia belum bisa, tetap harus pakai rupiah ya, karena memang undang-undangnya sudah jelas kita belanja itu pakai rupiah gitu ya. Maupun ada berita-berita kalian sudah baca berita-berita, oh Pi Network sudah bisa digunakan sebagai mata uang global, ya terserah kalian ya, silahkan aja kalian belanjain di toko-toko ini. Kalau sudah ada yang bisa beli mobil dari toko-toko ini, silahkan chat saya ya di WhatsApp ya, atau kalian boleh pamerin ke saya gitu ya, untuk bisa nanti saya viralkan. Oke mantap ya, salam sukses semuanya Bapak Ibu, salam santun, salam damai ya, Indonesia maju ya, Indonesia emas. Oke. Kayak semua orang Indonesia ya dari Pi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.